Gunung Sumbing setinggi 3.371 mdpl selalu terlihat gagah dari kejauhan. Tapi semakin tinggi kami mendaki, semakin terasa bahwa gunung itu bukan sekedar tumpukan tanah dan batu. Ia seperti makhluk hidup, diam, memperhatikan, menunggu. Namaku Reza. Malam itu aku mendaki bersama Andi, Raka, dan Dina. Tujuan kami sederhana, summit attack esok pagi. Tapi Sumbing punya rencana lain. Sejak sore, awan hitam menggulung puncak seperti asap dari kawah tak terlihat. Angin membawa debu vulkanik yang menusuk mata. Kami tiba di pos 3, Camp Gajahan. Hamparan rumput luas di ketinggian 2.800 mdpl, saat langit sudah berubah menjadi abu gelap. Sebelum berangkat, Mas Heru, pemandu lokal yang sudah puluhan kali menaklukkan Sumbing, sempat berkata padaku dengan nada serius yang tak biasa. "Res, kalau dengar suara orang manggil di Gajahan tengah malam, jangan dijawab. Apapun yang terjadi, jangan disapa." Tatapannya waktu itu bukan seperti orang bercanda, tapi kami menertawakannya. Kami pikir itu hanya cerita gunung untuk menakut-nakuti pendaki baru. Kami salah. Pukul 23.00 malam. Angin tiba-tiba mereda. Camp Gajahan menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Kami duduk di depan tenda, memanaskan mie instan. Cahaya headlamp hanya menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya, gelap seperti jurang tanpa dasar. "Sepi banget," gumam Dina. "Heh, kita doang kayaknya di sini," jawab Raka pelan. Lalu terdengar siulan. Riang, santai, seperti orang sedang berjalan santai di siang hari. Kami menoleh ke arah jalur pendakian. Siulan itu jelas berasal dari sana, tapi tak ada suara langkah, tak ada bayangan, tak ada cahaya senter. Siulan itu berhenti mendadak, dan keheningan setelahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Kami masuk ke dalam tenda lebih cepat dari biasanya. Belum lama berbaring, suara itu datang lagi. Beruang, beruang, rumput rinjak, pelan, mengitari tenda. Aku menahan nafas. Suara itu berpindah dari kiri ke belakang, lalu ke kanan, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan, tapi jelas. Dingin merambat ke tengkukku. Lalu terdengar suara parau dari luar, serak seperti tenggorokan kering yang sudah lama tak menelan air. "Halo? Ada orang di dalam? Bagi minyak dong." "Masih ada? Aku lapar." Jantungku berhenti sesaat. Kalimat itu, persis seperti ucapan Raka beberapa jam lalu. Nada bercandanya sama, intonasinya sama. Refleks Raka yang setengah mengantuk menjawab, "Iya, ada. Tung." Kami bertiga langsung membekap mulutnya. "Raka, jangan," bisikku gemetar. "Itu bukan manusia," Andi berdesis. Di luar, hening. Lalu suara itu kembali, kini lebih dekat, tepat di balik kain tipis tenda. "Aku tahu kalian ada di dalam. Buka pintunya. Aku cuma minta mie." Nada memelasnya hilang, diganti dingin yang mengancam. Langkah kaki mulai berlari kecil mengitari tenda. Cepat, tidak wajar. Karang terdengar di kanan, tiba-tiba muncul di kiri, tanpa jeda. Seolah-olah ia tidak berjalan, ia berpindah. Kemudian suara itu berubah. Bukan lagi satu suara, tapi banyak. Berbisik, berdesakan. Seperti orang-orang berbicara dengan mulut terlalu dekat ke telinga kami. Tapi tak satu kata pun bisa dipahami. Bisikan itu membuat kepalaku berdenyut. Mual, pusing. Rasanya seperti ada puluhan wajah menempel di dinding tenda, mengintip kami dari luar. Tenda kami bergetar. Flysheet seperti ditekan dari atas. Perlahan, seolah-olah ada sesuatu merayap di atasnya. Kami tak bergerak, tak bersuara, tak bernafas hampir. Waktu terasa berhenti. Entah 1 jam atau 3 jam. Hingga pukul 3 pagi, angin tiba-tiba datang dengan kencang, seperti sapuan besar yang menghalau sesuatu. Dan semua suara itu lenyap. Kami baru berani membuka tenda saat matahari muncul. Camp Gajahan terlihat biasa saja, tenang, tak ada jejak kaki, tak ada bekas siapapun, kecuali di atas flysheet tenda kami. Bekas tangan, hitam, kotor, banyak, seperti ada seseorang atau beberapa merayap di atas tenda kami semalaman. Cap jari-jarinya panjang, tidak wajar, seolah-olah tangan yang terlalu kurus atau terlalu panjang. Dina menangis. Kami tidak bicara banyak. Kami langsung turun. Summit tidak lagi penting.
Di base camp, Mas Heru mendengarkan cerita kami tanpa ekspresi. Ia hanya menghela nafas panjang. Dulu, ada rombongan pendaki hilang di sekitar Gajahan. Mereka kehabisan bekal, mati kedinginan. Katanya, mereka masih sering minta makanan. Mereka pikir pendaki yang datang itu teman lama mereka. Aku menelan ludah. Kalau tadi Raka sempat jawab, tanyaku pelan. Mas Heru menatapku lama. Biasanya, yang menjawab nggak turun lagi. Angin base camp kami terasa tiba-tiba dingin. Sejak malam itu, setiap kali aku mencium aroma mie instan di gunung, bulu kudutku berdiri. Kadang saat hampir tertidur, aku masih mendengar suara itu. Serak, dekat sekali di telingaku. Masih ada mie kan?